Welcome back guys, balik lagi dengan gua yang akan selalu membahas kasus dan misteri. Ya, di video sebelumnya gua udah pernah bahas masalah sekte aliran sesat yang berada di Amerika Serikat. Bagi kalian yang belum nonton, bisa tonton di sini guys. Tinggal kalian klik saja guys. Kali ini ada requestan dari subscriber gua yang ingin membahas tentang kasus teori dan konspirasi sekte aliran sesat yang ada di negara kita, Indonesia. Oke, seperti biasa, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tahu update terbaru dari channel ini. Tanpa banyak basa-basi, jangan skip videonya, let's go! Sempat dihebohkannya beberapa tahun ke belakang beredarnya sekte ajaran sesat di Indonesia guys. Kali ini gua sudah merangkum beberapa ajaran sesat yang ada di Indonesia. Inilah 5 sekte ajaran sesat di Indonesia yang pernah menggegerkan warga negara Indonesia. Salamullah pimpinan Lia Eden, pimpinan kerajaan Salamullah Lia Aminuddin atau bisa disebut Lia Eden. Oke, yang pertama ada kerajaan Salamullah pimpinan Lia Aminuddin atau sering disebut Lia Eden. Lia Eden pun menjadi kontroversial lantaran aliran kepercayaan yang dibagikannya menganut 3 agama samawi guys, yakni Yudaisme, Kekristenan, dan Islam. Ia menyatukan agama-agama besar lainnya termasuk Buddhisme, Jainisme, dan Hindu. Pada awal tahun 1997, Lia Eden mengaku mendapat wahyu dari malaikat Jibril. Hal tersebutlah yang menjadi dasar ajarannya saat ini. Lantas, pada pertengahan tahun 2000, Lia Eden mendeklarasikan agama Salamullah. Dia secara kontroversial mengaku sebagai titisan Bunda Maria dan ditugaskan Jibril untuk mengabarkan kedatangan Yesus Kristus. Dia secara kontroversial mengaku sebagai titisan Bunda Maria dan ditugaskan Jibril untuk mengabarkan kedatangan Yesus Kristus ke muka bumi. Adapun Lia Eden meyakini para pengikutnya yang tergabung dalam komunitas Eden bahwa dirinya adalah seorang Imam Mahdi, sosok yang diyakini akan menghancurkan kezaliman di akhir zaman. Lia Eden mengklaim diri sebagai titisan Bunda Maria sekaligus menyatakan putranya Ahmad Mukti sebagai Yesus Kristus. Selain itu, kontroversi ajarannya yakni menyatakan sholat dalam 2 bahasa. Kelompok Lia Eden juga menyebut bahwa mengonsumsi babi adalah halal hukumnya. Tak hanya itu, mereka mengadakan ritual penyucian seperti menggunduli kepala hingga membakar tubuh atau kremasi. Karena dianggap sesat, Lia Eden pernah mendekam di penjara selama 2 tahun, di mana dirinya terkena kasus penistaan agama dan divonis bersalah pada 29 Juni 2006. Sekte kerajaan Tuhan yang telah dibentuknya terpaksa dibubarkan lantaran mendapat kecaman. Kemudian Lia Eden kembali ditangkap pada 15 Desember 2008 karena alasan yang sama, yaitu penistaan agama. Pimpinan kelompok Salamullah Lia Aminuddin alias Lia Eden meninggal pada Jumat 9 April 2021. Setelah meninggalnya Lia Eden, mungkin ajaran sesatnya itu sudah bubar guys. Mudah-mudahan di zaman sekarang ini sudah tidak ada lagi yang seperti itu guys. Di urutan kedua, Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Al-Qiyadah Al-Islamiyah resmi dicap sebagai aliran sesat atau sekte sesat. Adapun hal itu tercantum pada fatwa MUI terhadap aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah dikeluarkan MUI Provinsi Daerah Ibu Kota Yogyakarta nomor B149 MUI Daerah Ibu Kota Yogyakarta atau Fatwa 2007. Fatwa tersebut dikeluarkan setelah adanya kasus 3 warga Sedayu yang diperiksa polisi karena menyebarkan
paham Al-Qiyadah Al-Islamiyah yang diduga sebagai aliran sesat. Mereka dianggap aliran sesat atau sekte sesat karena menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan ajaran Islam. Adapun mereka menganggap bahwa salat wajib 5 waktu itu tidak penting, sehingga tidak perlu dilakukan. Meski tidak melakukan salat wajib, pengikut Al-Qiyadah Al-Islamiyah dijamin akan masuk surga. Warga pun menganggap bahwa ajaran ini ajaran sesat yang menyimpang dari agama Islam. Selain itu, bagi Al-Qiyadah Al-Islamiyah, salat yang lebih penting adalah salat lail atau salat malam yang dilakukan setiap hari pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Meski jumlah rakaat salat lail itu sama dengan salat yang dilakukan umat Islam, tapi bacaan kalimat syahadat yang diucapkan itu berbeda. Mereka tidak menyebut Nabi Muhammad SAW, tapi mengucapkan Al-Masih Al-Ma'ud sebagai Rasulullah. 5 rukun Islam yang diajarkan juga berbeda. Oleh karena itu, syahadat sebagai rukun Islam pertama diganti. Kalimat Muhammad Rasulullah diganti Al-Masih Al-Ma'ud Rasulullah. Sedangkan 4 rukun Islam lainnya, yakni salat, puasa, zakat, dan haji, belum diajarkan karena masih menunggu turunnya ayat-ayat Al-Quran yang lain. Tidak hanya itu, meski tidak sholat 5 waktu dan cukup sholat malam, anggota Al-Qiyadah Al-Islamiyah percaya mereka dijamin akan masuk surga. Wow, sangat kacau adanya sekte sesat kayak gini. Next, yang ketiga, Gerakan Fajar Nusantara yang digelari Gavatar. Kelompok Gerakan Fajar Nusantara atau lebih dikenal dengan nama Gavatar dinyatakan sebagai aliran sesat atau sekte sesat oleh MUI pada tahun 2016. Kelompok Gavatar dinyatakan sesat karena menurut MUI mereka merupakan metamorfosis dari Al-Qiyadah, yang dimana sebelumnya Al-Qiyadah telah dinyatakan sesat oleh Majelis Ulama Indonesia. Adapun Gavatar juga telah menjadikan Ahmad Musaddiq sebagai guru spiritualnya. Selain itu, Gavatar telah memberikan ajaran Milah Abraham, ajaran yang mencampur-campurkan agama. Ketua Majelis Ulama Indonesia saat itu, Kiai Haji Ma'ruf Amin, menjelaskan terjadi pencampuran agama Islam, Nasrani, dan Yahudi pada organisasi Gavatar. Untung saja Majelis Ulama Indonesia di negara kita sangat siap siaga dalam mengatasi permasalahan munculnya aliran atau sekte sesat seperti ini, guys. Next, lanjut yang keempat, ada di Kerajaan Ubur-Ubur Aisyah. Kerajaan Ubur-Ubur di kota Serang, Banten sempat menghebohkan masyarakat. Kelompok yang didirikan pasangan suami istri bernama Rudi dan Aisyah itu dianggap sebagai aliran sesat atau sekte sesat. Sebagai dedengkot Kerajaan Ubur-Ubur Aisyah mengaku dirinya sebagai Ratu Kidul yang menganut agama Sunda wiwitan, namun mengakui Al-Quran dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelompok yang sesat ini beranggotakan 8 orang dari Jawa Tengah ini mengaku beragama Islam, namun melakukan kegiatan yang tidak lazim. Contohnya, mereka bilang bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki makam. Tak hanya itu, Kerajaan Ubur-Ubur pun menyebut Nabi Muhammad SAW berjenis kelamin perempuan. Bahkan yang pergi haji mencium Hajar Aswad karena dianggap berjenis kelamin perempuan. Menurut kepercayaan mereka, Ka'bah pun bukanlah kiblatnya umat muslim, namun tempat pemujaan berhala. Jadi orang-orang kayak gini, guys, menyimpulkan bahwa pendapatnya sendiri itu seolah-olah benar, padahal semua itu sesat, salah besar. Lanjut yang terakhir, Puang Lalang atau Maha Guru Puang Lalang. Puang Lalang dianggap sebagai aliran sesat di Indonesia, sebab Puang Lalang mengangkat dirinya sendiri sebagai seorang Rasul. Tak hanya mengaku sebagai Rasul, ia juga menyebarkan bahwa adanya Allah Bapa, Allah Mama, Allah Pencipta, Allah Jin, Allah Iblis, Allah Syaitan, dan Allah Nafsu. Mengerikan, guys. Maha Guru atau Puang Lalang juga menyebarkan kepercayaan bahwa manusia yang telah meninggal
akan diangkat oleh Allah menjadi Tuhan. Sudah beleberan kemana-mana ini aliran guys, sangat tidak masuk akal sekali. Lalu ia menyebarkan pula bahwa ia memiliki kesaktian dan mengklaim dapat memperpanjang umur para pengikutnya. Tidak hanya sampai di situ, Maha Guru sempat menikahkan beberapa pengikutnya tanpa wali dan tanpa pencatatan di KUA. Adapun bagi para anggota Puang Lalang, masing-masing per individu memiliki iuran wajib dari kartu surga sebesar 10.000. Surga udah ada kartunya guys. Dari 10.000 hingga 50.000 setiap anggota juga dibebani dengan dana zakat sebesar 5.000. 5.000 itu per kilo dari berat badan pengikut. Ini mah nyari duit men, kacau. Lu bisa bayangin, ibaratnya lu gendut 100 kg, lu harus bayar per kilonya 5.000. Yang ini namanya usaha berkedok agama guys. Setiap anggota wajib menyetorkan dana iuran tersebut sebanyak 2,5% penghasilannya ke Maha Guru. Adapun Puang Lalang juga dinilai seenaknya menafsirkan ayat-ayat Al-Quran serta mempercayai bahwa ada kitab suci yang lain selain Al-Quran. Oke guys, itulah 5 sekte yang sempat menggegerkan Indonesia. Bagaimana pendapat kalian tentang adanya sekte sesat yang ada di Indonesia ini? Mungkin kalian juga akan sama gua yang geram dan emosi ketika mendengar kalau agama Islam disimpang siurkan. Oke guys, mungkin begitu saja pembahasan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan perkataan dari saya, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Terima kasih sudah menonton video ini. Seperti biasa guys, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu guys, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tahu update terbaru dari channel ini. Tanpa banyak basa-basi, sampai jumpa di video berikutnya.